ada bisnis yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Pertama dalam tanda kutip bisnis agama dan bisnis penderitaan rakyat Palestina, saya bilang. Masa depan kita nanti ini kan setelah Pak Jokowi ini akan marak nggak politisasi agama? Oh sangat, masih Romo, itu masih kan. Karena itu yang mungkin masih laku dijual. Oh gitu. Jadi Mas Guntur melihat gimana masa depan politik kita ini setelah pasca Pak Jokowi ini kan menarik kan, karena tadi Mas Guntur ngomong kan, oh yang tadi kan sentimen agama terus meneruskan termasuk Palestina kan. Kalau Mas Guntur melihat masa depan politik kita setelah pasca Pak Jokowi gimana? Iya, saya lihat begini Romo. Kalau kita ngelihat ke belakang ya, reformasi, seperti Romo tadi katakan sebelum yang otoriter, kemudian terbuka, kemudian ancaman ya masuk dan sebagainya. Dan itu juga kejadian-kejadian politik kita, bagaimana yang berbasis pada satu agama tertentu, kemudian juga menggunakan politisasi agama, ya kan, kejadian misalnya kayak pilkada DKI, kemudian juga pilpres kemarin, tampaknya bahwa politisasi agama ini akan semakin tetap diambil ya, karena masyarakat kita itu sudah terlanjur katakanlah dicekoki dengan dengan simbol-simbol agama tertentu, dan itu tadi kurangnya pendidikan dan juga wawasan Pancasila, kebangsaan kita. Ini menjadi tantangan kita juga Romo, bagaimana menyadarkan kepada masyarakat ya bahwa agama itu kan selalu ingin damai, ingin solusi di masyarakat, tapi ini dipakai untuk politik identitas ya, untuk misalnya ya kasus-kasus penipuan. Ya betul. Misalnya contoh-contoh yang bisa saya sebutkan, ada penipuan investasi kampung kurma, 212 MAT. Ini kan semua pakai agama, ya kan? Sentimen agama, sampai juga donasi kapal selam misalnya. Itu nggak tahu pertanggungjawabannya gimana itu kan. Kita kan, tapi ya itu yang ini kenyataan bahwa agama itu mudah ya? Bahwa agama itu masih menjadi modus politisasi ataupun juga modus komersialisasi gitu kan. Makanya tadi saya sebut di status Facebook saya, ada bisnis yang tidak terpengaruh oleh pandemi. Pertama dalam tanda kutip bisnis agama dan bisnis penderitaan rakyat Palestina, saya bilang. Kenapa? Ya karena kenyataannya seperti itu gitu loh. Ya Anda boleh marah ke saya, Anda boleh nggak setuju, Anda boleh tapi ya saya hanya mengatakan itu kenyataan gitu loh. Tapi kalau demikian ya eksploitasi agama terus, berarti kan pertarungan kita di 4 tahun mendatang lebih berat dong. Ya tentu saja Romo. Ya. Dan kita memang perlu mencari, menyiapkan ya katakanlah tokoh-tokoh elit-elit yang memang bisa menjadi pemimpin yang bisa mengayomi kita. Yang menyatukan lagi, yang bisa menyatukan lagi. Pak Jokowi itu bahwa bagaimana nilai-nilai itu sebagai presiden yang untuk semua ya semuanya, semua agama, semua suku, semua ya kebinekaan, kemajemukan yang ada di Indonesia. Tapi pengalaman Jakarta itu tidak bisa menginspirasi kita supaya masyarakat itu lebih menggunakan nalar demokrasi daripada politik identitas. Belum mampu untuk keluar dari situ. Maksudnya pengalaman Jakarta nggak mampu memberi pelajaran kepada bangsa. Itu dia. Saya kira masyarakat kita itu, dan ini yang tugas kita juga Romo, bahwa dalam politik itu yang lebih penting kan sebenarnya imbas atau dampak kepada kehidupan orang banyak. Yang kata Gus Dur itu, politik itu adalah pekerjaan yang mulia karena dia memperjuangkan nasib orang banyak. Ada kaidah namanya itu tasarruful imam birra'iyah manutun bil maslahah, bahwa segala tindakan seorang pemimpin terhadap umatnya berdasarkan kemaslahatan bersama. Jadi bukan ditanya apa agamanya gitu loh. Apa agamanya pemimpin itu, apa sukunya, bukan. Apa tindakan pemimpin itu terhadap orang banyak. Nah Jakarta kan tidak. Pengalaman kan Romo, ya kita buka aja. Pengen pemimpin gubernur seiman. Buktinya gimana kenyataannya? Padahal kan bukan soal seiman, tapi apakah bisa mengentaskan soal kemiskinan, soal kemacetan, soal banjir, ya, soal apa yang ada di Jakarta? Kan itu nggak bisa dengan argumen iman gitu loh. Itu harus dengan tindakan-tindakan nyata. Nah, saya kira ini juga harus disampaikan kepada publik Indonesia bahwa Anda jangan terpengaruh
ketika agama itu hanya dijadikan sebagai bungkus, hanya memberikan kedok, ya, ataupun hanya dijadikan sebagai apa, yaitu politisasi itu, dan hanya untuk menarik sentimen-sentimen emosional, ya, dan menjadi apa, yaitu iming-iming untuk mengeruk suara. Gitu. Lah, bagaimana menyelamatkan demokrasi ya, kalau Ya. kita bilang supaya nalar demokrasi itu lebih dikedepankan Ya. daripada politik identitas. Ya. Nah, apa langkah-langkah yang menurut Mas Guntur bisa dibuat ya oleh Ya. masyarakat ya supaya masyarakat juga tidak mudah terprovokasi itu? Saya kira kuncinya tetap di pendidikan politik, Romo. Apa yang Romo sudah lakukan selama ini kan, di samping juga seorang Romo juga kan memberikan apa namanya pendidikan politik, pendewasaan kepada masyarakat ya, dengan banyak cara ya. Apakah mau pakai mimbar agama ataukah pakai seperti ini melalui media sosial, melalui YouTube, melalui apapun lah ya yang kita lakukan. Tapi intinya adalah kembali kepada apa dasar dari yang namanya hidup bersama itu. Apa yang namanya politik, apa yang namanya demokrasi. Dan itu tidak boleh dikooptasi oleh ya dengan satu tirani yang mengatasnama apapun, mau anak agama ataukah suku atau kepentingan ekonomi termasuk oligarki, kepentingan hanya untuk orang kaya, untuk orang tertentu, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena kita adalah hidup bersama. Nah, ini persoalannya kan di situ ada kebuntuan penguasaan tiran-tiran menggunakan simbol-simbol, mau agama, mau suku, mau kepentingan politik, mau kepentingan ekonomi dan sebagainya. Ini yang perlu disadarkan pada masyarakat bahwa kita ingin hidup bersama, bahwa kita ingin hidup, kalau ingin sejahtera sama-sama, ingin damai sama-sama, ingin hidup enak, ingin tidur enak sama. Nggak ada yang namanya orang Kristen nggak pengen tidur enak, nggak ada orang Islam nggak, sama, semua ingin merasakan katanya kebahagiaan dalam hidup ini, ketenangan dalam hidup ini. Makanya ya mari kita hidup secara bersama-sama. Ya mungkin itu Romo tentang pendewasaan Tapi politik itu. berarti Anda melihat kekhawatiran Romo Magnis Ya. tulisan di Ya. Kompas dan Ya, Buya tentu 1 saja. Juni Tentu Luhur saja. Pancasila kan Ya. dikaitkan dengan Pancasila, itu bisa terjadi nggak? Menurut saya bisa terjadi, Romo. Kalau kita misalnya terlupa dengan katakanlah apa yang menjadi katakanlah impian atau harapan dari para pendiri bangsa ini, ya. Ketika kita lengah misalnya dengan makanya kita bicara soal Pancasila kan mengingatkan soal Kan Anda lama lah di Arab lah, di Arab Mesir tadi Anda paham lah. Itu bisa terjadi. Maka saya bilang bahwa kejadian-kejadian yang ada di Arab Spring misalnya, musim semi Arab, kemudian juga seperti yang ada di Mesir, itu bukan basa-basi. Yang Romo sebutkan ulama Suriah itu kan Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang datang ke Jakarta. yang Jakarta kemudian setelah dia pulang ya. dibom ya. oleh ISIS. Meninggal dia itu. Baru bicara di sini di Indonesia mengingatkan jangan sampai Indonesia Seperti berkonflik seperti Suriah. Disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu. Pulang dibom, meninggal gitu kan. Jadi ini yang menjadi kita cukuplah ada pepatah Arab itu masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah suatu kaum itu ada faedah bagi kaum yang lain. Ya. Artinya apa? Apa yang menjadi musibah, bencana, perang dan sebagainya di wilayah yang lain itu ada faedahnya untuk kita apa? Ya itu tadi mengambil pelajaran itu. Kalau kemajemukan ini nggak kita jaga, kalau kemajemukan ini nggak kita cari dasar titik temunya melalui Pancasila, Nggak akan ketemu. bahaya.